Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran geografi. Pembelajaran geografi kali ini kita sudah membahas materi baru ya, di bab 2 mengenai dasar-dasar pemetaan. Ya, nanti ada dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, tapi untuk minggu ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar pemetaan. Minggu lalu, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan di bab 1 mengenai dasar-dasar geografi. Semoga kalian bisa memahami ya materi yang di bab 1 kemarin. Marilah kita membuka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan apa sih manfaat dari peta, pengertian peta itu apa. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan peta berdasarkan skala dan juga isinya. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan unsur-unsur yang harus ada dalam peta. Dan yang keempat, kalian dapat menjelaskan jenis-jenis simbol dalam peta. Ya, semoga tujuan pembelajaran ini dapat kalian capai. Oke, jadi apa sih peta itu? Ini merupakan gambar peta dunia ya. Ada yang tahu apa itu peta? Apa sih yang ada di dalam benakmu ketika mendengar kata peta? Ya, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar sebagaimana penampakannya. Ya, contohnya ya ini ya, Pulau Kalimantan, pasti Pulau Kalimantan itu besar sekali dan ini hanya sebuah peta, maka Pulau Kalimantan ini diperkecil gitu, sebagaimana penampakannya kurang lebih seperti ini. Namun pada kenyataannya ya tidak seperti ini. Ya, jadi itu pengertian dari peta. Semoga dapat dipahami. Jadi, menurutmu apa aja sih manfaat dari peta? Coba kalian pikirkan, apa sih manfaat adanya peta? Ini ya beberapa manfaat dari adanya peta, diantaranya peta itu digunakan untuk mengetahui letak posisi yang ingin kita tuju. Ya, peta menunjukkan berapa jarak jauhnya ke lokasi yang ingin kita tuju. Terus peta juga memberikan informasi ada apa saja sih di sekitar lokasi yang ingin kita tuju. Ya mungkin kita tahu sekarang itu Gmaps gitu ya. Peta yang sudah modern, sudah digital, dan itu manfaat yang bisa kita rasakan saat ini ya, menggunakan peta berupa digital Gmaps gitu. Dan kalau dalam pembelajaran geografi, peta pun memberikan manfaatnya gitu, memberi apa sih manfaat dari pembelajaran geografi adanya peta? Ya peta sebagai media pembelajaran ketika kita ingin mengetahui letak-letak suatu negara, ya kita menggunakan peta. Ya, jadi bisa dijadikan manfaat media pembelajaran geografi. Nah, selanjutnya jenis-jenis peta berdasarkan skala. Ada 5 ya. Yang pertama itu peta kadaster namanya. Yaitu skalanya 1:100 sampai dengan 1:5000. Maksudnya apa sih 1:100? Berarti 1 cm di peta jarak sebenarnya itu 100 cm penggambarannya. Nah, ini biasanya untuk menggambarkan penentuan jaringan jalan, pembangunan pemukiman, jadi dia lebih detail petanya. Karena skalanya ini ya tadi, 1:100 sampai 1:5000, ingetin. Itu namanya peta kadaster. Yang kedua ada peta skala besar. Skalanya itu lanjutan ya dari yang peta kadaster ini 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Biasa digunakan untuk peta kelurahan, kecamatan, kota. Selanjutnya yang ketiga ada peta skala sedang. Lanjutannya ya berarti 250.000 sampai 1:500.000. Biasanya ini mencakup peta provinsi ya yang memakai skala sedang. Yang keempat ada skala kecil, berarti dari 500.000 sampai dengan 1 juta. Nah, ini peta Indonesia, biasanya menggunakan peta skala kecil. Dan yang terakhir, peta geografis yang berskala lebih dari 1 juta ya. Lebih dari 1 juta, ini contohnya peta dunia. Seperti itu. Ya, ingetin aja tuh urutan kelipatannya ya. Ini 100, 5.000, 5.250, 250, 500.000, yang kecil 500.000, sampai 1 juta. Yang ini peta dunia lebih dari 1 juta. Jadi semakin ke bawah, skala petanya itu dia menunjukkan peta yang lebih umum gitu. Kalau yang peta kadaster dia lebih detail, nanti semakin ke bawah dia lebih umum. Seperti itu ya. Semoga kalian dapat membedakan nih jenis-jenis peta berdasarkan skalanya.
Oke, lanjut ya. Nah, ini kira-kira menunjukkan peta berdasarkan skalanya, masuknya skala apa nih tadi? Yang ada 5 tadi. Ya, ini dia detail ya, ada jaringan jalan, terus ada perumahan ya dalam peta ini. Nah, ini berarti namanya peta kadaster ya, peta guna lahan. Peta guna lahan skalanya berarti dia menggunakan namanya peta kadaster. Kalau yang ini tahu apa nih, kecamatan. Peta kecamatan berarti kalau kecamatan masuknya ke ingat peta skala besar. Ingatin ya, dari skala besar 5.000 sampai 250.000. Ya, 1 banding 5.000 sampai 1 banding 250.000. Itu contohnya peta kecamatan, kota juga bisa. Terus ini provinsi ya, ini provinsi Bali nih ya, peta provinsi Bali. Berarti dia masuk ke peta skala apa? Sedang ya. 1 banding 250.000 sampai 1 banding 500.000, ingatin. Kalau untuk peta kecil, tadi yang 500.000 sampai 1 juta, peta Indonesia, nggak usah miss kasih contohnya, yang pasti kalian udah tahu. Dan peta geografis lebih dari 1 juta skalanya, peta dunia, kalian juga pasti udah tahu. Oke, seperti itu. Lanjut, peta berdasarkan isinya. Kalau tadi kan jenis-jenis peta berdasarkan skalanya, ingat ada 5, semoga kalian bisa memahami. Contoh-contohnya juga peta apa saja. Sekarang peta berdasarkan isinya. Terbagi menjadi 2 ya, ada peta umum. Kita bahas peta umum dulu. Peta umum itu ada peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Ini contoh peta topografi. Istilahnya nih peta topografi kayak jari-jari tangan kita nih, sidik jari kita. Dia itu ada garis yang tidak memotong. Nah, ini namanya peta topografi. Dia itu maksudnya menggambarkan permukaan bumi dalam bentuk garis kontur nih. Ini garis kontur nih, yang kayak di sidik jari kita, yang garis yang tidak saling memotong. Untuk apa sih adanya peta topografi ini? Untuk mengetahui ketinggian suatu tempat. Ya, ini tuh diibaratkannya seperti ini. Biasanya kalau mau naik gunung, mau melihat nih kelandaian ataupun kecuraman suatu wilayah gunung tersebut, kita bisa melihat melalui peta topografi ini. Terus ada peta korografi. Peta korografi itu peta skala sedang ya. Tadi yang 250.000 sampai 500.000. Itu berarti masuk ke contohnya provinsi ya. Ada peta dunia, atau tadi kalau berkaitan sama skala, dia masuk ke dalam peta geografis. Nah, ini peta-peta umum ya. Selanjutnya ada peta khusus atau namanya peta tematik. Kalau misalnya tadi pertanyaan ada, apa sih peta tematik? Oh, itu maksudnya peta khusus. Jadi petanya tuh dia lebih spesifik lagi menjelaskannya. Seperti peta pariwisata, peta curah hujan, peta kepadatan penduduk. Ya, seperti ini. Jadi kalau peta khusus tematik dia lebih spesifik lagi menjelaskannya. Kalau tadi peta umum topografi, korografi, yang provinsi, peta dunia, itu kan lebih yang ke umum lah. Kalau ini lebih detail lagi ya, peta khusus atau peta tematik namanya. Semoga bisa dipahami ya, peta berdasarkan isinya ada 2, umum, khusus, atau tematik. Nah, ini unsur-unsur dalam peta, ini peta digital, waktu pas misal deskripsian, wajib buat peta digital. Nah, ini unsur-unsur apa sih yang harus ada dalam sebuah peta? Coba kita cek yang pertama nih, peta lokasi penelitian, berarti ini masuknya ke dalam unsur judul penelitian. Terus ada gambar apa ini? Ya, betul ya, arah mata angin. Dan ini merupakan skala ya, skala batang nih. Skala batang. Terus ada legenda. Nah, legenda itu untuk mengetahui sih ada apa aja sih informasi. Jadi legenda ini informasi ya. Informasi itu mengetahui ada apa aja sih di dalam peta ini. Oh, warna kuning ini merupakan lokasi penelitian. Misal ada deskripsian di Pondok Cabe. Dan yang warna biru ini merupakan kota Tangerang Selatan. Di kota Tangerang Selatan lebih spesifik lagi tempatnya di Pondok Cabe. Warnanya kuning. Nah, insert ini untuk kalau insert ini peta kecilan disisipkan pada peta utama ya. Jadi biar lebih detail aja untuk mengetahui lokasinya. Terus ada ini tadi legenda udah ya. Ini ada grid peta, garis tepinya gitu yang harus dibuat. Ini ada juga garis berkaitan sama garis bujur, garis lintang ya yang ini. Dan ada nih pembuatannya juga, pembuatannya dibuat oleh siapa?
Sumbernya juga harus dicantumkan. Ini ada catatan ya, kurang tahun pembuatan, harusnya di sini dituliskan gitu. Tahun pembuatan peta ini tahun berapa. Kalau nggak salah ini sih buatnya tahun antara 2019 kalau nggak 2020. Seperti itu ya. Jadi ini unsur-unsur yang ada dalam peta. Semoga kalian bisa memahami. Nah, yang terakhir itu mengenai jenis-jenis simbol dalam peta. Nah, simbol itu kan diartikan sebagai gambaran yang mempunyai arti ya. Di sini, jenis-jenis simbol dalam peta itu terbagi menjadi 3. Ada simbol titik, garis, dan juga area. Maksud dari simbol titik itu, dia menyatakan suatu tempat ya. Menyatakan suatu tempat ada, kalau gambar ini nih, ada gambar piring, sendok, garpu gitu ya, rumah makan, terus gambar pesawat, bandara, gambar kayak ada karung RP gitu, itu bank. Ya, jadi simbol titik itu, dia menggambarkan suatu tempat. Sedangkan kalau simbol garis itu menyatakan area yang memanjang gitu. Contohnya ada sungai, jalan raya, batas negara, batas provinsi. Dan yang ketiga itu ada simbol area. Maksudnya simbol area itu menyatakan sebuah tempat yang luas. Ada danau, ada rawa, ada sawah, ada formasi batuan kapur. Ya, semoga kalian bisa memahami jenis-jenis simbol dalam peta. Simbol titik, simbol garis, dan juga simbol area. Ya. Oke, materi peta kita hari ini sampai sini. Semoga kalian dapat memahami. Dan ada tugas keterampilan sebelumnya. Nanti kalian bisa cek ya. Misalnya berikan contoh, kalian membuat peta. Yang tadi ya, seperti yang tadi sudah Miss Alda jelaskan juga, unsur-unsur dalam peta apa aja sih yang harus ada. Nah, nanti kalian coba buat itu, buat peta sederhana. Di kertas HVS bisa dilihat contohnya di e-learning. Bila ada pertanyaan mengenai materi dasar-dasar pemetaan pada hari ini, misalnya persilakan ya, baik melalui grup ataupun PC misalnya. Silakan dikerjakan juga tugasnya. Semoga tidak menunda-nunda, dan kalian yang belajar di rumah, semoga tetap dalam keadaan sehat. Sekian dari Miss Alda, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.